Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Fatus Soliha, mahasiswa S1 Kebidanan Ali Jenjang, IIK Strada Indonesia semester 2, NIM 2281A0054. Di sini saya akan mempresentasikan atau membicarakan mengenai teknologi kebidanan yang canggih dan modern di era sekarang. Dan di sini saya akan menjelaskan apa itu USG. Mari kita ke cuplikan selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu USG. Pasti teman-teman pada bertanya ya, apa sih USG itu, haruskah orang hamil USG? Nah, saya jelaskan, USG sendiri merupakan ultrasonografi, singkatan dari bahasa Inggris ultrasonografi, yang merupakan teknik diagnostik. Diagnostik sendiri merupakan diagnosis identifikasi mengenai sesuatu. Nah, alat ini bisa digunakan untuk memeriksa organ dalam, dan alat ini bisa digunakan dokter kandungan untuk melihat perkembangan janin, memperkirakan usia kehamilan, dan memperkirakan tafsiran persalinan. Nah, di sini apa saja sih alat-alatnya, apa saja sih yang dibutuhkan dalam USG? Mari kita lihat cuplikan selanjutnya. Yang pertama yakni alatnya adalah transducer. Nah, transducer merupakan alat seperti ini ya gambarnya. Nah, alat ini merupakan alat komponen USG yang ditempatkan pada bagian tubuh yang akan diperiksa. Nah, seperti di dinding perut untuk mengetahui perkembangan janin di dalam. Biasanya kita akan mengoleskan gel di bawah perut ibu dan di samping perut ibu. Nah, biasanya kita akan mengoleskan gel terlebih dahulu kepada perut bagian bawah pasien dan perut bagian samping ataupun atas. Setelah itu biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan seperti ini ya. Seperti ini, dokter biasanya mengoleskan secara rata, mengetahui dan mengidentifikasi apa saja di dalam janin ibu melalui alat ini dan dengan bantuan gel ini. Sekarang kita akan ke alat yang nomor 2, yakni monitor USG. Apa sih monitor USG itu? Nah, seperti ini bentuknya monitor USG adalah layar yang digunakan untuk menampilkan gambar dari hasil pengelolaan data. Seperti ini, kita nyalakan terlebih dahulu. Nah, alat ini biasanya sebagai pengelola data, jadi kita akan mengetahui data-data kayak tafsiran persalinan, terus usia kehamilan, terus letak janinnya itu bisa dilihat dari sini. Kita agak lama. Nah, tampilannya seperti ini ya. Tampilan monitor USG adalah seperti ini. Nah, nanti dokter akan memeriksa dan bisa mengukur berat janinnya seperti apa. Jadi biasanya kan di bidan kan mengukurnya secara manual. Nah, kalau di sini cuma kita akan menarik garis dari apa yang ada gambar data di sini. Setelah itu akan terhitung sendiri berapa berat janinnya. Selanjutnya adalah mesin USG. Nah, mesin USG sendiri ada mesin pencetak gambar USG. Nah, di mesin ini kita bisa mencetak gambar USG, nanti keluar sendiri. Setelah itu kita sobek. Di sini udah ada geret-geretan seperti silet untuk menyobeknya. Setelah itu di sini juga terdapat mesin-mesin dan komponen. Setelah itu di sini juga termasuk mesin, monitor USG dan mesin itu semuanya berkesinambungan. Karena di sini kan kita menjelaskan teknologi digital modern kebidanan. Nah, jadinya seperti ini USG. Jadi semua digital modern itu menggunakan teknik karena ini adalah mesin teknik. Kalau di bidan kita menggunakan manual seperti ini. Seperti itu tadi mesin-mesin pada alat USG yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya saya akan memberitahu apa saja sih manfaatnya USG itu. Nah, biasanya kita sebagai bidan akan menyarankan ibu untuk USG terlebih dahulu antara trimester 1, 2, dan 3. Nah, gunanya apa? Untuk trimester pertama kita akan menyarankan USG untuk melihat apakah sudah ada kantong bayi di dalam rahim ibu. Jika trimester kedua kita akan melihat perkembangan bayi, melihat jenis kelamin bayi. Setelah itu yang ketiga juga untuk melihat apakah ini ketubannya
ketubannya cukup untuk persalinan normal dan mengetahui berat janinnya berapa, tafsirannya berapa, dan letak janinnya seperti apa, melintang ataupun sungsang ataupun sudah masuk kepala di vagina. Setelah itu yang kedua menentukan posisi janin. Nah, pokoknya di USG ini tuh bisa menentukan segala macam apa yang dipertanyakan ibu. Biasanya ibu kan kalau di bidan, Bu, tafsirannya kapan, Bu, ini usianya berapa, Bu, ini ketubannya cukup apa enggak, terus gitu. Terus ini jenis kelaminnya apa. Jadi kita cuma harus bisa merujuk dia ke USG. Jadi kita sebagai bidan cuma bisa berdua tiga. Nah, jadi kita sebagai bidan wewenangnya cuma mengecek dari luar perut ibu. Jadi kita tidak bisa melihat secara detail di dalam rahim ibu, di dalam perut ibu bagaimana perkembangan janinnya. Jadi ketika kita menghitung usia kehamilan, kita juga menghitungnya dari HPHT ibu. Terus kita menghitung ukuran janinnya, itu biasanya kita mengukurnya juga lewat luar rahim. Jadi kita menghitungnya secara manual. Kalau di USG semua sudah secara otomatis terakumulasi oleh mesin tadi. Oke. Nah, dengan adanya teknologi saat ini, kita sebagai bidan bisa mempermudah untuk memprediksi persalinan ini bisa dilakukan secara normal atau dengan tindakan. Nah, seperti itu penjelasan dari saya mengenai USG. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.